Dia adalah penjahat psikopat paling berbahaya di seluruh novel, tapi gadis itu berhasil menaklukkannya, mengubahnya menjadi cowok tampan yang manja, dan selalu memohon kasih sayang setiap hari. Sampai makanya dari luar, dia terlihat dingin, kejam, dan sangat kuat, tapi saat bersama gadis itu, dia bisa menjadi sangat menggoda dan juga seorang koki yang luar biasa. Namun, pria idaman yang sempurna ini adalah seseorang yang baru saja dibebaskan oleh si gadis dari penjara. Gadis itu yang terkurung di dalam sel menghadapi percobaan pembunuhan pertamanya, dia pikir dia akan mati. Tapi malah terkejut saat tahu kalau racunnya punya rasa buah, dan setiap pembunuh bayaran saat melihatnya menenggak racun itu sekaligus. Dengan keras kepala memaksa untuk mencicipinya juga, dan akhirnya mereka semua pingsan. Melihat hal itu, si gadis hanya bisa menghela napas semua pembunuh di dunia ini, benar-benar bodoh. Tubuh yang dia rasuki adalah milik Giselle, seorang penjahat wanita yang terkenal kejam. Oh boy, yang telah dikalahkan oleh para protagonis dan diracun sambil menunggu hukuman gantung di penjara yang gelap dan terlupakan ini. Racun telah menjadi cara untuk membumbui kehidupannya yang membosankan. Hidup ini berat, keluh Giselle. Kuharap pembunuh berikutnya membawa racun. Dengan rasa yang unik untuk menghiburku, bersamaan dengan pikiran konyol itu, tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggema dan membuat Giselle ketakutan. Membuatnya berpikir dia sedang berhalusinasi karena semua racun yang diminumnya. Tawa yang lebih mengerikan terdengar lagi. Suasana yang menakutkan dan mencekam itu membuatnya berpikir kalau dia bertemu dengan hantu. Tapi kemudian, seorang pria berjubah hitam muncul di hadapannya. Sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyuman. "Aku bukan hantu," kata pria itu. Giselle menjawab dengan kesal. "Aku baru saja minum racun dan butuh waktu untuk mencernanya. Bisakah kamu menunggu?" Tapi pria itu mengabaikannya dan melemparkan sebotol racun lagi. "Ini hanya dosis kecil. Ayo coba saja." Nada bicaranya yang provokatif langsung membuat Giselle jengkel. "Racun ini asam. Jangan bilang ini sudah kedaluarsa." Membayangkan akan terkena diare. Karena racun basi membuat Giselle mencoba bernegosiasi. "Tuan pembunuh, aku akan minum racunnya. Tapi, bisakah aku minta tolong? Jika aku meminumnya dan tidak mati, maukah kau membawaku keluar dari sini?" Negosiasi itu membuat pria itu geli. "Kau pikir bisa selamat hanya dengan melarikan diri? Seluruh kekaisaran tahu, kalau kau adalah penyihir jahat, kau akan menjadi buronan, bahkan jika berhasil keluar dari sini." Tapi pikiran cerdas Giselle sudah menyusun sebuah rencana. "Jika semua orang takut padaku karena aku adalah penyihir jahat, maka aku akan bekerja untuk penjahat lainnya." Jawaban yang tak terduga itu membuat pria itu tertawa, dan Giselle sudah memikirkan calon bosnya, penjahat terbesar dalam novel, Wayne. Pria itu tidak pernah menyangka akan mendengar namanya sendiri di tempat seperti ini. Dia tersenyum tipis dan berkata kalau dia mengenalnya. Saat mereka berdua sedang mengobrol, seorang pembunuh lain datang. Kali ini, pembunuh itu tidak membawa racun, tapi langsung menyerang Giselle dengan belati yang mengerikan. Giselle langsung menelan racunnya, menghindar, dan berteriak minta tolong pada pria yang bersembunyi di bayang-bayang. Tapi tidak ada jawaban sama sekali yang membuat Giselle merasa putus asa. Di saat-saat kritis, sebuah energi sihir mengalir dari jari pria itu. "Aku hanya bilang akan mempertimbangkannya. Aku tidak pernah setuju." Sihir hitam itu langsung melenyapkan si pembunuh tanpa sisa. Tapi idemu itu benar-benar sangat menarik. Bersamaan dengan itu, tubuh si pembunuh lenyap menjadi debu. Sesaat kemudian, pria berjubah hitam itu turun seolah-olah dia adalah dewa. Perawakannya tinggi dan ramping, memancarkan aura bangsawan yang misterius. Giselle sampai tidak bisa berkata-kata. Pembunuh, macam apa yang dengan santainya menunjukkan wajahnya seperti itu? Pria itu lalu membungkuk dan mengambil botol racunnya. Giselle pikir pria itu akan menguji racunnya seperti para idiot lainnya. Tapi, dia hanya melirik sekilas memastikan dia tidak salah bawa. Ini membuat Giselle sangat senang. Akhirnya ada seorang pembunuh dengan IQ tinggi yang tidak mencoba racunnya sendiri. Saat pria itu menjentikkan jarinya sebuah lingkaran sihir raksasa, tiba-tiba muncul di bawah kaki Giselle. Merasakan sihir dahsyat yang muncul dari bawah mereka berdua langsung terteleportasi keluar kota. Menyadari pria itu adalah penyihir hitam, Giselle sangat terkejut. Dia baru saja bilang kalau dia ingin bekerja untuk bos pria itu tepat di hadapannya.
Untuk lari dari rasa malu, Giselle menanyakan namanya. Setelah pria itu bilang namanya Raniel Giselle, jadi makin bingung. Tidak ada seorang pun dengan nama itu di cerita aslinya. Sebelum Giselle bisa memahaminya, pria itu tersenyum licik. Tempat ini sangat dekat dengan menara. Tempat kau dikurung, apa kau mau tinggal di sini? Ini membuat Giselle ketakutan dan dia tidak punya pilihan selain mulai menjilat. Bertemu denganmu pasti takdir. Bisakah kita bepergian bersama sebentar? Kalau pria itu meninggalkannya sendirian, sudah pasti dia akan ditangkap oleh tim pencari. Tepat saat itu, suara perburuan terdengar makin keras di belakang mereka pikiran. Giselle langsung berputar cepat, dan dia menawarkan informasi pada Raniel agar bisa membantunya naik jabatan dengan cepat. Raniel adalah anggota organisasi penjahat besar. Awan Hitam dan Giselle tahu takdir masa depan para anggota, pentingnya termasuk penjahat utamanya Wayne. Mendengar hal itu, pupil mata Raniel langsung menyusut dan senyum dingin terukir di wajahnya. Tapi kata-kata Giselle sulit dipercaya. Jadi, Giselle harus menjelaskan. Aku overdosis racun dan mendapat kekuatan misterius, tapi ekspresi. Raniel menjadi dingin. Dan dia berkata, pelan. Ternyata sebelum Giselle yang asli tertangkap, dia mengorbankan para penyihir hitam di sekitarnya. Untuk mendapatkan kekuatan dan ada aturan di antara para penyihir hitam. Sebenarnya, Raniel ada di sana untuk membereskan kekacauan. Yang ditinggalkan oleh penyihir yang dikorbankan itu, dia perlu memeriksa apakah ritual terlarang itu berhasil, dan jika iya, dia harus membawanya kembali untuk dijadikan bahan penelitian. Ritual terlarang itu dilakukan untuk memanggil entitas dari dunia lain dan menggunakan kekuatannya. Mendengar hal itu, Giselle langsung punya firasat buruk. Kata-kata Raniel selanjutnya menyambar bagai petir, jadi kenyataannya. Di balik transmigrasiku adalah hasil dari ritual terlarang si pemilik tubuh asli. Giselle berusaha sekuat tenaga menyembunyikan rasa gugupnya dengan tetap diam. Tapi Raniel hanya tersenyum tipis. Meskipun kau tidak bicara, aku punya cara lain untuk mendapatkan informasi darimu. Apa kau mau mencoba penjara buatan penyihir hitam? Membayangkannya saja sudah cukup untuk membuat wajahnya pucat seperti anak ayam ketakutan. Tidak, dia tidak mau dibawa kembali untuk penelitian. Apa benar begitu? Dengan wajah tak percaya, dia hanya bisa berkata, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ini adalah gambaran sempurna seekor anak ayam jinak dan serigala hitam yang licik. Kau benar-benar bukan Giselle. Wanita itu tidak akan pernah begitu penurut. Kata-kata Raniel menusuk tepat di titik lemahnya Giselle. Yang asli tidak akan pernah bertingkah seperti ini. Pikiran Giselle berputar cepat lagi mencoba membuktikan nilainya. Aku bisa membedakan rasa berbagai macam racun. Bosmu Owen akan segera diracun sampai mati, tapi aku bisa mengetahuinya. Setelah membuktikan nilainya Giselle memang tidak dikirim untuk penelitian, tapi yang menantinya adalah pekerjaan sebagai pegawai toko biasa. Bukan hanya harus menghabiskan hari-harinya dengan boneka-boneka. Terkutuk, karena juga harus mencicipi dan mengkategorikan racun-racun di sana secara pribadi. Giselle sangat murka. Sampai rasanya ingin meludahi pria kejam itu, tetapi setelah 10 hari berlalu, Giselle yang masih ketakutan akan ditangkap untuk dijadikan bahan penelitian. Tiba-tiba menyadari bukankah ini waktu yang sempurna untuk kabur. Dia harus menjauh dari para karakter utama dan hidup dengan tenang. Dengan pemikiran itu, dia memasukkan racun ke dalam sakunya dan berlari mencari kereta kuda untuk kabur. Tapi dia langsung membeku seketika pria itu, si penjahat, telah membuka tokonya tepat di tengah-tengah kota, yang dipenuhi oleh para penjaga yang berpatroli. Giselle mundur selangkah dengan kaget dan menabrak dada Raniel. Iya, dia sedikit malu karena ketahuan bolos kerja oleh bosnya. Dia pun terpaksa menjelaskan, aku duduk terlalu lama, jadi aku perlu sedikit olahraga. Lalu racun di sakunya. Aku takut kehausan, jadi aku membawanya sebagai jus. Tepat saat itu, para penjaga yang berpatroli mendekati mereka. Giselle dengan cepat menyembunyikan wajahnya menggunakan syal Raniel. Dengan panik, tapi penjaga yang baru saja bertatapan mata dengannya, tiba-tiba berbalik dan pergi begitu saja. Ternyata area itu berada di bawah pengaruh sihir ilusi. Tepat saat dia mengira dirinya selamat, dia teringat kalau dia baru saja tertangkap basah mencoba kabur. Melihat tatapan licik di mata bosnya, Giselle langsung berdiri tegak. Pegawai paruh waktu yang berdedikasi ini akan segera kembali bekerja, dan dengan itu dia langsung kabur. Tingkah laku Giselle bahkan membuat Raniel tertawa. Setelah kembali ke toko serba ada, Giselle segera menyerahkan hasil pekerjaannya beberapa hari terakhir.
di mana dia mengkategorikan semua racun berdasarkan rasanya. Senyuman usil pun tersungging di wajah Raniel. Dia jadi penasaran, makhluk macam apa sebenarnya Giselle ini? Dia begitu penakut, tapi nekat bekerja untuk seorang penjahat kontradiksi aneh ini membuat Raniel semakin penasaran. Tetapi, saat dia menanyakan identitas aslinya, gadis yang biasanya pemalu itu dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah Giselle. Raniel memutuskan untuk tidak mendesaknya lebih jauh. Giselle mengira dengan pekerjaannya yang hebat, dia bisa mendapatkan kepercayaan si bos. Tapi yang didapatnya hanyalah kecurigaan. Giselle si penakut akhirnya memberanikan diri menghadapi bosnya. Dia sudah bekerja sangat keras, tanpa tunjangan apapun, bahkan tanpa gaji sepeser pun. Melihat Giselle yang mengomel, Raniel sekali lagi merasa terhibur saat sihir berdenyut di telapak tangannya. Giselle langsung ciut. Sebenarnya bos, saya bisa kok bekerja tanpa gaji. Tapi siapa sangka, tiba-tiba muncul 2 ekor kupu-kupu. Mereka adalah pelayanku. Mereka akan mengawasimu mulai sekarang. Tapi fokus Giselle benar-benar melenceng. Mereka bisa bicara. Apa mereka cuma bicara padamu? Pelit sekali. Aku juga mau bicara dengan mereka. Raniel mengingatkan kalau yang merah punya sayap beracun dan yang biru menembakkan jarum pelumpuh, tapi peringatannya sama sekali diabaikan. Lagi pula, Giselle memang kebal terhadap semua racun. Tepat saat itu, Raniel juga teringat kalau Giselle pernah bilang bahwa dia bisa melihat masa depan orang-orang penting. Raniel pun bertanya, seberapa banyak yang kau tahu tentang Anne, dan kenapa kau ingin bekerja padanya? Tapi Giselle hanya berpikir dalam hati, kalau aku mengikuti penjahat terkuat, aku pasti akan aman. Tetapi, setelah mendengar usulannya untuk menjadi pencicip racun, Raniel langsung menolaknya mentah-mentah, membayangkan gadis itu menggigit camilan lezatnya setiap hari terlebih dahulu. Membuat Raniel sama sekali tidak rela. Dia menyuruh Giselle untuk patuh menjaga toko saja, dan berjanji akan membayar gaji 250 per bulan. Dan dengan begitu, kehidupan biasa Giselle di minimarket dimulai kembali. Namun, kehidupan yang monoton membuatnya ingin melihat dunia luar. Giselle memindahkan sebuah bangku kecil dan duduk di tepi ilusi, memandangi pemandangan. Giselle yang asli sudah bukan lagi bagian dari cerita, dan sepertinya satu-satunya cara agar dia tetap aman adalah dengan tetap berada di dalam toko. Tepat saat dia memikirkan hal itu, kedua kupu-kupu itu mulai bergerak gelisah. Tetapi imajinasi liar Giselle membuatnya berpikir bahwa kedua kupu-kupu itu sedang musim kawin. Mengikuti arah kupu-kupu itu, dia terkejut saat menemukan wajah baru di antara para penjaga rambut emas yang menyilaukan. Dan baju zirah ksatria dari logam yang berkilau, dia terlihat persis seperti pemeran utama pria dari novel. Dylan, tunggu, bukankah itu Dylan sendiri? Penemuan yang mengejutkan ini langsung membuat Giselle resah. Dia meraih bangkunya dan lari tunggang langgang. Ternyata Dylan memiliki mata kebenaran, yang membuat sihir ilusi tidak mempan padanya. Giselle berlari ke minimarket, berjongkok di sudut dan memanggil bosnya, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Jika pemeran utama pria menangkapnya, dia pasti akan dieksekusi, karena pemilik asli tubuh ini telah mengancam nyawa pemeran utama wanita. Tepat saat itu, sebuah gedoran terdengar dari belakangnya. Suara berirama itu memukul-mukul. Seperti palu di jantung Giselle, atmosfer aneh yang menekan itu membuat Giselle merasa sesak napas. Untungnya, sesaat kemudian, gedoran itu berhenti. Giselle mengintip melalui celah pintu dan melihat kalau itu adalah kurir pengantar barang toko. Dia sedang mengumpat dan memarahi Giselle karena bermalas-malasan saat bekerja. Ternyata dia membutuhkan bantuan Giselle untuk memindahkan barang-barang yang baru saja datang. Tidak ada pilihan lain. Bagaimanapun juga, dia adalah anak magang di toko itu. Tepat saat itu, Giselle menyadari bahwa para penjaga yang sebelumnya berkumpul tampaknya telah menghilang. Dia naik ke atas, gerobak, dan saat tangannya menyentuh muatan, sebilah pedang panjang tiba-tiba menempel di lehernya. Ternyata si kurir mengincarnya demi hadiah sayembara. Dia telah mengkhianati Giselle tanpa ragu sedikit pun. Gerobak itu melaju tak terkendali melewati kota. Tetapi pedang tajam Dylan tetap terarah pada Giselle. Menatap wanita di hadapannya, dia tampak dipenuhi oleh amarah yang luar biasa. Ternyata, mengenai pengorbanan Giselle untuk memanggil iblis, dia tidak bisa menoleransi sihir hitam yang menguasai kekaisaran dan bertekad untuk membakar Giselle menjadi abu dengan sihir suci. Kedua pelayan di sampingnya melancarkan serangan. Tetapi bubuk beracun itu tidak mempan pada sang pemeran utama pria. Dylan hanya mengayunkan pedangnya.
Dan kedua makhluk sihir itu langsung musnah. Tepat saat Giselle jatuh dalam keputusasaan. Detik berikutnya, sebuah lingkaran sihir yang berdenyut muncul di bawah kakinya. Di bawah hantaman sihir hitam yang kuat, terdengar suara dentingan logam. Sementara, dua tentakel mencengkeram tubuh Dylan dengan kuat. Mereka langsung melemparkannya sejauh 800 meter. Giselle berdiri dengan gugup, hanya untuk mendapati Rene berdiri tepat di belakangnya. Dia langsung tegang dan buru-buru berkata bahwa dia tidak berusaha kabur. Tetapi dia menjawab dengan lembut, "Aku tahu semuanya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi padaku." Suasana menjadi ambigu. Dengan mudah dipatahkan oleh Giselle. "Maaf, aku tadi lari terburu-buru dan tidak ada yang menjaga toko." Tapi tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di kepala Giselle. Dan dia dengan cepat berterima kasih pada Rene karena telah menyelamatkan hidupnya. Tapi Raniel memasang ekspresi mengejek di wajahnya. "Kenapa kamu memperlakukan Dylan seperti orang asing? Kamu tahu kan, kalau dulu kamu sangat mencintai pria itu?" Mendengar itu, momen semangat Giselle langsung digantikan oleh sikap tertutup seumur hidupnya. Kenangan yang terkubur tiba-tiba menyerang Giselle. Dari cerita aslinya, dia adalah penggemar setia Dylan. Untuk menyembunyikan identitasnya, Giselle terus berakting, dengan cepat memasang ekspresi patah hati. Tapi Raniel yang ada di hadapannya hanya berbalik badan dan saat lingkaran sihir menyala, mereka berdua kembali ke toko serba ada. "Sekali lagi, tempat ini sekarang telah ditemukan oleh Dylan. Jadi, mereka harus memindahkan semuanya ke lokasi baru secepat mungkin." Tapi Raniel tidak senang dengan pertemuannya dengan Dylan. "Kamu begitu bersemangat untuk tahu bagaimana kabar pria itu." Melihat wajah Raniel yang muram, sisi penakut Giselle muncul kembali. Raniel memanggil Giselle untuk mendekat. Dia pikir Raniel akan menunjukkan sesuatu yang menakutkan. Tapi Raniel hanya mengulurkan tangannya. Perlahan mengelus lembut luka di leher Giselle. Momen singkat kontak mata itu membuat Rona merah. Muncul di wajah Giselle. Giselle dengan cepat berkata, "Itu bukan apa-apa," dan kemudian mulai mengutuk Dylan. Berbicara tentang membakar iblis itu, dialah yang seperti iblis. Tapi dia langsung membeku begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dia melihat Raniel merasa puas, dan kenangan yang terkubur itu kembali menyerang karakter, yang baru saja dia bangun kembali runtuh. Tapi Raniel sepertinya tidak peduli sama sekali. "Jadi, kamu tidak akan memanggilnya dengan nama konyol itu lagi, sayangku, kan?" Giselle mengira Raniel hanya merasa terganggu. Karena dia menyukai protagonis dari pihak lawan. Dia tidak tahu bahwa pria di hadapannya sebenarnya adalah Winnie. Dia sangat ingin menemukan Winnie agar bisa dilepaskan. Bahkan, jika pria itu kakinya patah hari ini, dia akan kembali besok dengan para prajurit untuk menghancurkan tempat ini. Lalu, dia menarik Giselle mendekat. "Kalau begitu, ayo pergi." Sebuah lingkaran teleportasi merah menyala dan mereka berdua tiba di sebuah kota yang jaraknya ribuan kilometer. Tapi sihir teleportasi jarak jauh itu membuat Wayne sangat lemah. Setelah menunjukkan sebuah kamar untuk Giselle, dia pergi. Dan Giselle akhirnya punya waktu untuk beristirahat sambil mengingat kembali kejadian sebelumnya. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Dia merasa lebih aman berada di sisi Rene. Sementara itu, Wayne kembali ke organisasi Awan Hitam. Setelah mengetahui bahwa Dylan tidak mati, untuk menghadapi Ordo Ksatria, dia mulai membuat persiapannya sendiri. Semua orang cukup terkejut dengan hal ini. Pemimpin mereka, yang selalu tegas dan kejam, rela berkorban sejauh ini demi seorang wanita, bahkan sampai seorang diri, menyelesaikan teleportasi jarak sangat jauh, yang biasanya membutuhkan banyak penyihir untuk bekerja sama, hanya untuk membawanya kembali. Tapi Wayne menjelaskan dengan santai, "Dia sudah menjadi karyawanku." Dalam sekejap mata, Wayne pergi ke kamar Giselle. Jarinya dengan lembut menyusuri rambutnya. Meskipun membawanya berarti akan ada lebih banyak masalah, dia tetap mengikuti kata hatinya untuk menjaga Giselle di sisinya. Mungkin waktu akan membuktikan segalanya. Sementara itu, yang terluka, Dylan sedang dirawat sambil menatap tajam Giselle yang kini bersekutu dengan penyihir kegelapan. Tatapan penuh racun bersinar di matanya. Dia bersumpah akan membakar Giselle menjadi abu dengan api penyucian. Pada saat itu, para penjahat dalam novel semuanya berkumpul di toko serba ada. Ada apoteker Sullivan, pendekar pedang sihir yang sangat kuat Gilbert, dan pria serta wanita paruhbaya yang dikenal sebagai tangan kanan dan kiri Winnie. Vindria dan Pedro melihat orang-orang di depannya.
Giselle resmi menjadi fangirl yang terpesona. Rasanya seperti novel itu menjadi hidup dan para karakter penjahat dari cerita asli ini sedang dengan teliti merapikan koper Giselle untuknya. Kontras antara kekuatan dan tindakan mereka ini membuat Giselle benar-benar tercengang. Setelah mereka selesai, Sullivan menjelaskan situasi saat ini pada Giselle. Dia mengelola sebuah rumah sakit untuk para penjahat. Tepat di sebelahnya, laboratorium Vindria ada di lantai 2 dan Gilbert tinggal di sebelah. Giselle langsung bersemangat. Ini pada dasarnya adalah markas para penjahat. Tepat saat itu, Sullivan juga melihat memar. Di leher Giselle luka, yang ditinggalkan oleh sihir putih, memang sulit disembuhkan. Mereka bertiga menjadi geram. Tepat saat itu, Gilbert menyodorkan sebuah bola sihir ke tangan Giselle, menyuruhnya untuk melemparkannya ke wajah musuh jika dia dalam bahaya lagi. Ini adalah barang mahal dari tokonya Giselle. Yang pelit itu tampak enggan, tapi kemudian ekspresinya tiba-tiba menjadi gugup. Mata kebenaran milik Dylan seharusnya menjadi rahasia besar, tapi Giselle tidak sengaja membocorkannya. Dia pasti akan memburunya tanpa henti. Melihat ekspresi panik Giselle, Vindria menepuk bahunya. Bahkan jika kami terluka, kami akan melindungimu. Dia dengan lembut mengelus kepala Giselle dan mengucapkan kata-kata yang paling tegas dengan nada yang paling lembut. Kami akan melindungimu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bilang, terima kasih. Kata-kata yang begitu lugas itu menyentuh hati Giselle begitu dalam. Air matanya mulai berjatuhan. Seingatnya, ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang mengatakan bahwa mereka akan melindunginya. Air mata Giselle yang sebesar mutiara itu membuat semua orang panik. Mereka dengan cepat berjanji akan memberi pelajaran pada Dylan. Demi Giselle, lain kali mereka bertemu dengannya, Gilbert juga terlihat sangat marah. Tapi mereka tidak tahu kehangatan yang dirasakan Giselle di dalam hatinya. Saat itu, untuk pertama kalinya, pandangannya tentang dunia novel ini berubah. Mungkin sesuatu yang terlihat jahat belum tentu benar-benar jahat. Setelah semua orang pergi, Giselle memutuskan untuk menenangkan dirinya. Lagi pula, sekarang dialah satu-satunya karyawan di sini. Dia harus bekerja keras untuk menjadi wanita kaya. Aku harus menggajimu agar kau bisa dapat uang. Kemunculan Wayne yang tiba-tiba mengejutkan Giselle. Giselle, sampai tidak bisa berkata-kata. Kau menggunakan sihir teleportasi padahal ada pintu yang baik-baik saja. Tapi Winnie tidak terpengaruh. Semua orang sudah sadar. Cuma kamu yang bodoh. Tapi sekali lagi, ku dengar kau tadi hanya menangis. Mendengar Wayne mengungkit momen memalukannya yang baru saja terjadi. Giselle langsung membela diri dengan keras. Mataku hanya ingin menangis saja. Mendengar itu, Wayne perlahan mendekati Giselle dan dengan lembut menyodorkan sapu tangan padanya. Pakai ini dulu untuk sementara. Aku akan mencarikan yang terbaik untukmu lain. Setelah beberapa saat, Giselle akhirnya bisa istirahat. Saat berjalan-jalan, tidak hanya ada buah-buahan segar di sekitarnya, tapi ada juga toko kue terbesar dan paling lezat. Dan bahkan deretan kedai makanan keliling yang tak ada hentinya. Tapi tiba-tiba Giselle memikirkan hal lain. Sebuah toko serba ada yang dipenuhi para penjahat. Lokasinya berada di pusat kota yang ramai. Dan ternyata kota ini bernama Van. Sebuah kota yang hanya bisa dimasuki oleh para penjahat. Oleh karena itu, orang-orang di sini tidak memiliki pemahaman konvensional tentang baik dan jahat. Giselle kemudian teringat bahwa markas penjahat terbesar dalam cerita aslinya, Wayne, juga ada di sini. Melihat betapa banyak yang Giselle ketahui tentangnya, tapi masih belum juga mengenalinya. Wayne bertanya dengan penasaran, sebenarnya seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Wayne? Giselle hanya membaca novel yang menggambarkan Wayne sebagai pria tampan berambut perak. Tapi pria ini jelas-jelas berambut hitam. Apa kamu yakin? Tepat pada saat itu, perutnya berbunyi keroncongan dengan memalukan. Ini adalah pertama kalinya Giselle makan makanan yang begitu banyak sejak dia pindah ke dunia ini. Setelah makan sepuasnya, Giselle berlari dengan gembira di jalanan. Perasaan kebebasan ini membuatnya merasakan kehangatan yang luar biasa untuk kota ini. Senyum Giselle yang bersinar bahkan membuat jantung Wayne berdebar kencang dan wajahnya memerah. Tepat pada saat itu, sebuah kereta kuda yang melaju kencang hampir menabrak Giselle. Giselle pun langsung menarik kembali pemikirannya yang tadi. Tapi Wayne tidak khawatir. Bawa saja Gilbert bersamamu saat kau pergi keluar. Tapi Giselle tahu kalau Gilbert adalah pengawal pribadi Wayne. Mendengar bahwa Gilbert akan melindunginya. Dia masih mengira bahwa Wayne adalah bosnya Raniel. Jadi, dengan mata berbinar-binar,
Dia meminta Raniel untuk memperkenalkan mereka. Kamu begitu ingin bertemu dengannya. Tentu saja, dia kan pria yang luar biasa tampan. Pujian langsung itu membuat Wayne tersipu dan jantungnya berdebar kencang. Kamu begitu suka rambut perak, apa rambut hitam tidak cukup bagus? Melihat ekspresi malu-malu Raniel, Giselle berpikir, dia pasti hanya cemburu pada ketampanan Wayne. Wayne menjadi terdiam, berpikir bagaimana cara memberitahunya yang sebenarnya. Tepat pada saat itu, dia teringat sesuatu yang lain. Kamu bilang sebelumnya kalau kamu tahu masa depan beberapa orang penting. Apakah itu termasuk Dylan? Dia akan dibunuh oleh Wayne. Dia tersenyum tipis. Jadi begitulah masa depannya. Kembali ke toko serba ada. Giselle sedang meninjau kembali alur ceritanya. Di bagian pertama cerita, si penjahat Giselle akan tersingkir. Peristiwa yang menyatukan protagonis Vivian, Dylan, dan Wayne adalah pertemuan penyihir kegelapan. Pada saat itu, Giselle seharusnya melemparkan kutukan pada Vivian. Giselle tiba-tiba menjadi waspada. Aku tidak punya kemampuan untuk mengutuk sekarang. Itu artinya para penjahat bisa gagal dan aku akan tamat. Sementara itu, organisasi Dark Cloud telah menangkap seorang pengkhianat. Wayne berjalan perlahan ke depan. Kalian bisa serahkan dia padaku. Setelah menyuruh yang lain pergi, pintu besar itu tertutup perlahan. Wayne memasang penghalang sihir lagi dan mulai berbicara pelan. Berapa banyak sihir yang dibutuhkan untuk mendapatkan rambut perak yang sempurna? Asisten di sampingnya terkejut. Wayne sedikit tersipu. Apakah rambut perak benar-benar begitu tampan dan memesona? Sebagai pemimpin guild sihir hitam, dia memasang ekspresi mabuk kepayang hanya karena memikirkan seorang wanita. Untuk menjaga bucin ini tetap tenang, sang asisten berusaha sekuat tenaga menenangkannya. Padahal, dia tidak tahu kalau hati Wayne sudah sepenuhnya terisi oleh Giselle. Giselle yang dianggap sebagai seorang psikopat. Oleh semua orang, hanya dia yang tahu keunikannya yang luar biasa. Di sisi lain, Giselle sedang menggerutu di dalam tokonya. Saat shift malamnya, ada seorang pelanggan yang duduk di toko sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan pelayan merahnya pun sudah tidak tahan lagi dan mengepakkan sayapnya, siap untuk menenangkan pria itu sekali dan untuk selamanya. Tepat saat Giselle berhasil menenangkan kedua kupu-kupu itu, tangisan pria itu pecah lagi. Giselle sampai kehabisan kata-kata. Inilah kehidupan menyedihkan seorang pekerja. Pada saat itu, Wayne muncul di sampingnya, berhadapan dengan pria ini, yang muncul di tengah malam. Rasa tidak sukanya begitu kentara. Giselle pun buru-buru menjelaskan, dia hanyalah murid Vindria. Mendengar itu, Wayne sadar kalau kecemburuannya terlalu jelas. Lalu dia mengelus kepala Giselle dengan lembut. Mendengarkan Giselle mengeluh tentang pekerjaannya beberapa hari terakhir dengan para pelanggan, yang selalu datang di luar jam kerja, memaksanya untuk lembur. Pada saat itu, Vindria tiba-tiba mendorong pintu. Melihat Wayne membuatnya melompat kaget. Wayne tersenyum dan dengan sopan meminta mereka berdua. Agar hal ini tidak terjadi lagi, Vindria menarik muridnya yang sedang bersandar di meja, lalu kabur secepat kilat. Giselle menatap Wayne dengan bingung. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini jam segini? Sebenarnya, aku tidak berencana datang. Tapi kamu terlihat lelah. Jadi aku datang untuk melihat keadaanmu. Yah, sekarang aku baik-baik saja. Jadi sebaiknya kamu pergi, kata Giselle, sambil menguap lebar. Tapi Wayne memasang tatapan menggoda. Ini tokoku, kamu mau aku pergi kemana? Wajah Giselle penuh dengan kekecewaan. Di sini hanya ada satu kamar. Apa kamu mau membuatku tidur di lantai Giselle? Lalu teringat kalau dia muncul di tengah malam dan ingin tidur di kamar yang sama dengannya. Wajahnya langsung panik. Aku tidak mau terlibat dalam romansa kantor. Reaksinya yang berlebihan bahkan membuat Wayne terkejut. Dia lalu tersenyum dan berkata, kalau dia hanya ingin Giselle beristirahat selama beberapa hari. Mendengar itu, Giselle langsung memasang wajah menjilat. Bos memang yang terbaik. Wayne hanya menjentikan jarinya dengan santai dan sebuah tempat tidur single muncul. Entah dari mana. Kamu terlalu berisik. Cepatlah tidur. Keesokan harinya, libur hari buruh membuat Giselle menarik kegirangan sambil menyenandungkan sebuah lagu kecil, sambil bersiap-siap untuk membeli beberapa makanan ringan. Tapi Wayne sudah ada di konter pagi-pagi sekali. Saat melihat Giselle muncul, dia berkata, bersiaplah, kita akan sarapan. Tapi Giselle tercengang. Siapa juga yang menghabiskan hari libur bersama bos? Dia hanya ingin membeli beberapa camilan dan bermalas-malasan dengan gembira di kamar. Melihat itu, Wayne berkata, dengan serius, kamu adalah seorang buronan sekarang. Di kota ini, banyak musuh lamamu.
yang sedang menunggu kesempatan untuk balas dendam. Selain itu, luka di lehermu masih belum hilang. Kita urus itu dulu. Mendengar itu, Giselle tidak punya pilihan selain berkata, "Aku tahu, tapi ngomong-ngomong, kenapa lukanya masih terlihat jelas sekali?" Setelah sarapan, mereka berdua pergi ke sebuah toko pakaian dan disambut dengan hangat oleh para pegawai. Ini karena Giselle adalah buronan pertama yang berhasil kabur dari Menara Hitam dan di Kota Dosa, Giselle telah menjadi seorang selebriti. Tepat pada saat itu, para pegawai membawakan koleksi terbaru tahun ini. Sebagai seorang bos, membeli pakaian untuk karyawannya untuk pertama kalinya. Tentu saja dia membeli semuanya. Berjalan di jalanan, Giselle memikirkan protagonis paranoid itu dan apakah dia akan terus memburunya. Wayne tidak menjawab, tapi berpikir dalam hati bahwa dia akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Dia menggunakan sihir untuk mengirim pakaian yang dibeli kembali ke tempat mereka. Melihat itu, Giselle tiba-tiba kepikiran, bisakah aku belajar sihir juga? Tapi dia terkejut saat tahu bahwa di dunia ini, sihir hitam dan kekuatan suci pada dasarnya adalah hal yang sama. Tapi Giselle nggak bisa ngerti. Jadi, kenapa protagonis di cerita aslinya dengan membawa panji keadilan malah menghukum para penyihir hitam di mana-mana dia ingin bertanya? Lebih lanjut, tapi mereka berdua sudah sampai di tujuan. Inilah tempat yang katanya bisa menyembuhkan lukanya. Tapi Wayne tiba-tiba berhenti. Tepat saat Giselle mau bicara, sebuah ledakan dahsyat menggema. Untungnya Wayne dengan sigap melindungi Giselle dengan sebuah perisai. Mereka mengira akan ada serangan lanjutan, tapi semua di sekitar mereka hening. Seorang pria berkacamata merangkak keluar dari reruntuhan di depan mereka. Ternyata bom yang sedang dia kembangkan. Meledak secara tidak sengaja, Wayne jadi speechless. Tapi mau gimana lagi? Dia nggak bisa marah sama orang yang cengar-cengir begitu. Melihat senyum cengengesan pria itu, Wayne terpaksa melepaskannya begitu saja. Setibanya di lantai 2, pria itu menekan bel dengan sopan. Tapi lama sekali tidak ada jawaban. Wayne pun langsung membuka pintunya dan pemandangan di hadapannya membuat Giselle shock. Kamar yang gelap itu dipenuhi dengan segala jenis benda terkutuk. Baru melirik sedikit saja, sudah membuat Giselle ketakutan setengah mati. Sampai dia refleks memegang lengan Wayne. Wayne menendang sebuah boneka kutukan. Tapi kaki Giselle masih saja gemetaran hebat. Melihat hal itu, Wayne menatap Giselle sambil tersenyum. "Mau aku gendong?" Wajah Giselle seketika itu juga memerah. Kakinya yang tadinya gemetaran langsung jadi kuat dan kokoh. Dan dia melompat 2 kali untuk menghindari tangan Wayne. Gerakan ini bahkan membuat Wayne yang sudah sangat berpengalaman itu terkejut. Giselle panik dalam hati. "Aku tadi makan siang porsi 10 orang dan ini belum turun semua. Dia nggak boleh lihat perut buncitku." Keduanya perlahan memasuki ruangan dan seorang wanita tua muncul di hadapan mereka. Nenek itu sedang fokus membuat sebuah item. Wayne menghampirinya dan berkata, "Aku datang." Wayne yang biasanya sangat dingin, sekarang tampak seperti anak kecil yang manja. Setelah percakapan singkat, nenek itu melihat kutukan di leher Giselle. Sekilas saja sudah terlihat kutukan sihir. Suci tidak akan mudah untuk dihilangkan dalam waktu singkat. Untuk menghindari pelacakan, si nenek berbalik dan mulai membuat sebuah item. Sejumlah besar kekuatan sihir langsung memenuhi seluruh ruangan. Item itu membutuhkan 3 lapis sihir yang ditumpuk dan proses pembuatannya akan memakan waktu setidaknya 1 minggu. Mereka berdua baru saja akan berbalik untuk pergi, tapi si nenek tampak lemah dan tak berdaya. "Nak, bisakah kau bantu nenek memasukkan benang ke jarum ini? Tolong." Wayne baru saja akan menolak demi Giselle, tapi Giselle malah menawarkan diri dan maju untuk membantu Wayne. Langsung merasa pusing. Datang. Setelah kembali ke toko ke-10 jari, Giselle jadi kaku dan lemas. Ternyata nenek yang kelihatannya rapuh itu punya kebiasaan aneh, yaitu suka melihat orang lain menderita. Mereka berdua menghabiskan sepanjang sore hanya untuk memasukkan benang ke jarum sebelum akhirnya diizinkan pergi. Sambil melihat lehernya di cermin, Giselle mulai cemas. Apa? Kutukan pelacak ini akan menarik pembunuh bayaran yang tak ada habisnya. Dia sempat khawatir sejenak, lalu menatap Wayne dengan ekspresi serius. Tepat ketika Wayne berpikir, identitasnya akan segera terbongkar saat keduanya saling bertatapan. Giselle tidak mengecewakan ekspektasi kita. "Kamu dipecat ya?" "Iya kan, anggota organisasi macam apa yang kerjaannya keluyuran di jalanan seharian?" Wayne hanya bisa mengangkat sebelah alisnya speechless. Dia pun sadar kalau ini cuma akal-akalan Giselle untuk mengambil kembali makanannya. Dia pun tertawa dan mengembalikan camilan itu.
Sambil memandangi punggung Gisela yang menjauh, dia pun termenung. Sinar matahari senja menerobos masuk ke dalam ruangan. Momen-momen santai dan nyaman selalu berlalu begitu saja. Giselle berada di kamarnya sepanjang sore. Dan Wayne pun bertanya-tanya, apa butuh waktu selama itu untuk menghabiskan camilan? Dia berjalan ke pintu kamar Giselle dan melihatnya tidak tertutup rapat. Terdengar suara rintihan minta tolong dari dalam. Wayne langsung bergegas masuk, tapi pemandangan di depannya membuatnya syok berat. Tangan Giselle menggapai-gapai di udara sambil mengigau. Bos mencuri biskuitku. Melihat air mata kecil di sudut matanya saat dia tertidur, Wayne hanya bisa menghela napas pasrah. Dia pun duduk di tepi ranjang, memandangi Giselle yang terlelap dan sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan tumbuh di hatinya. Tempat ini agak terlalu kecil. Dan meskipun letaknya di pusat kota, lingkungannya sama sekali tidak bagus. Pikirnya dalam hati setelah beberapa saat, aku harus mendapatkan sebuah mansion seluas 3.000 meter persegi untuk Giselle Wayne dengan lembut menyingkirkan poni. Giselle yang berantakan, menatap wajah yang kini telah terukir di hatinya. Hasrat yang kuat tiba-tiba muncul dalam dirinya. Tapi kemudian, dia melihat bekas memar di leher Giselle dan amarahnya langsung memuncak. Beraninya meninggalkan bekas seperti ini pada Giselle. Kalau saja ada cara untuk menghilangkannya, aku akan melakukannya saat ini juga. Dan tepat pada saat itu juga, mata Giselle perlahan terbuka, melihat ekspresi Wayne yang seolah ingin mencekiknya. Dia pun ketakutan, tapi Wayne hanya tersenyum tipis. Dan Giselle pun langsung sadar kalau dia dikerjai lagi. Meskipun punya kemampuan kebal terhadap segala racun, dia tetaplah seorang gadis lemah yang butuh dilindungi. Tatapan Wayne melembut, akulah yang menyelamatkan nyawamu. Jadi kamu tidak boleh mengalami kecelakaan apapun. Aku akan melakukan semua yang ku bisa untuk memberimu kehidupan yang paling bahagia. Suasana canggung itu membuat Giselle ragu sejenak. Lalu, dia perlahan-lahan duduk. Hey, aku ini karyawan resmi yang terikat kontrak daripada cuma janji-janji manis. Kenapa kamu tidak menaikkan gajiku saja? Mendengar itu, Wayne tidak bisa menahan tawanya. Jiwa yang menarik memang satu di antara sejuta. Dan pesona Giselle memang selalu menawan. Sepertinya dia juga harus mempersiapkan diri. Setelah Wayne pergi, Giselle melakukan riset mendalam tentang berbagai racun dan kemudian termenung. Dalam cerita aslinya, Giselle mati karena diracun, yang artinya kemampuan ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh Giselle yang asli. Saat dia sedang asyik melamun, seorang pelanggan tiba-tiba muncul di hadapannya. Meskipun hari itu adalah hari liburnya, pria di hadapannya memohon dengan ekspresi yang sangat berlebihan. Giselle yang tak berdaya pun tidak punya pilihan lain selain membungkuk untuk mengambilkan barang yang dicarinya. Sedikit pun dia tidak tahu kalau pria di belakangnya menunjukkan ekspresi jahat dan mengeluarkan seekor laba-laba beracun. Laba-laba itu langsung menggigit Giselle. Untungnya, Giselle punya kemampuan kebal terhadap segala jenis racun. Tapi dia tidak bisa mengerti apa motif pria itu. Belakangan, dia tahu dari Vintria bahwa pria itu hanyalah seorang apoteker gadungan. Sepertinya kota ini memang benar-benar berbahaya. Malamnya, Giselle merenungkan semua yang telah terjadi sepanjang hari. Jika dia ada di sini, aku pasti akan aman. Saat dia berbisik pelan, di saat berikutnya, udara dipenuhi dengan bubuk sihir. Dan sosok Wayne muncul di hadapannya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Menyadari sikap Giselle yang lesu, dia dengan cepat dan cemas bertanya apa yang salah. Tapi 2 ekor kupu-kupu berbicara lebih dulu. Menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah tahu bahwa orang gila itu mencoba menyakiti Giselle, kemarahan yang jarang terlihat muncul di wajahnya. Tapi Giselle hanya menggaruk kepalanya. Karena kekebalannya terhadap racun. Dia juga tidak yakin dengan motif pria itu. Tapi Wayne tidak peduli tentang itu. Baik itu intuisi atau spekulasi, dia akan mempercayai setiap kata yang Giselle katakan tanpa keraguan. Lalu, dia dengan lembut mengelus kepalanya, mengatakan akan segera mengatur seseorang untuk menyelidiki. Saat itu, dia juga khawatir dengan luka Giselle, melihat bekas gigitan di tengkuknya. Rasa sakit yang menusuk menyerang hatinya. Kemudian, dia menempelkan dahinya yang dingin ke luka Giselle. Sentuhan tiba-tiba ini membuat pipi Giselle langsung memerah. Seperti anak kucing yang ketakutan, dia menoleh bingung, hanya untuk menemukan wajah Wayne yang tersenyum. Benar-benar tidak berpengalaman dalam percintaan. Giselle menjadi bingung dan hanya bisa berpura-pura marah lalu lari kembali ke kamarnya. Dan reaksi yang menggemaskan ini membuat tubuh Wayne terguncang karena tawa. Lalu,
Dia bersandar di dekat pintu Giselle. Bukankah kamu bilang ingin bertemu denganku? Aneh Seni bersembunyi di balik pintu. Giselle tertegun. Dia benar-benar mendengarku. Keesokan harinya, Wayne sudah menyiapkan sarapan. Ngomong-ngomong, dia belum pernah melihat bosnya bekerja. Dia bertanya sambil memasukkan makanan ke mulutnya. Sebenarnya apa pekerjaanmu? Pekerjaanmu pasti tidak terlalu penting, karena kamu kelihatannya tidak melakukan apa-apa seharian. Wayne menghela napas, tapi tidak banyak menjelaskan. Setelah sarapan, Wayne pergi sendirian. Dia pikir Wayne pergi untuk bekerja, tapi Sullivan datang, berlari dengan cemas dan berkata, dia sebenarnya pergi untuk membuat masalah dengan pria itu. Sementara itu, di toko obat, wajah Wayne tampak muram. Ku dengar kau telah mengganggu karyawanku. Bagaimana caramu ingin mati? Aneh, tapi pria itu menjadi semakin putus asa. Kalau bukan karena aku, kau bahkan tidak akan bertemu Giselle. Jadi ritual terlarangnya berhasil. Kan mendengar itu, gelombang sihir tiba-tiba meledak. Niat membunuh yang kuat muncul dari Wayne, tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Pria di hadapannya ini sepertinya mengetahui sesuatu. Apoteker itu bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa dia tidak mengingatku? Ternyata ritual terlarang yang disebut kejatuhan bintang adalah sesuatu yang diberitahukan pria ini kepada Giselle. Wayne mengamati pria itu berbicara sendiri, dan suasana tiba-tiba menjadi aneh. Sedikit pun dia tidak tahu bahwa Giselle dan dua orang lainnya sudah tiba di luar pintu. Giselle berniat menghentikan tindakan kekerasan Wayne, tapi tak disangka dia bertemu dengan penggemar berat dari organisasi Awan Bebek. Tingkah laku wanita itu aneh. Dan dia menuduh Giselle sebagai seseorang yang hanya mengandalkan penampilan. Giselle tidak terima dengan penghinaan semacam itu dan langsung berdebat dengannya. Sementara itu, di dalam toko, pandangan Wayne juga melihat Giselle. Dia menjadi semakin penasaran tentang apa yang telah dipanggil oleh Giselle. Tapi kemudian dia menyadari pisau yang wanita di hadapan Giselle, sembunyikan di belakang punggungnya. Seketika, dia memanggil Pedro dan memerintahkannya untuk menangkap bajingan itu. Pada saat yang sama, seorang wanita maju menyerang Giselle dengan sebilah belati. Di saat genting, Wayne muncul tepat pada waktunya, membuat belatinya terbang ratusan meter jauhnya. Beraninya kau menyentuh orangku. Berapa banyak nyawa yang kau punya? Jadi, maksudmu, aku memilihnya secara acak sebagai karyawan? Tanya Wayne. Tidak. Wanita itu benar-benar ketakutan. Suaranya bergetar. Aku tidak mau apa-apa. Lalu, wanita itu lari terbirit-birit. Wayne mendengus dingin, lalu berbalik dan bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Giselle terkejut. Dia tidak menyangka Wayne akan menanyakan hal itu. Kami? Giselle melirik ke arah dua orang di belakangnya. Ku dengar kau akan mengusir apoteker itu. Wayne menunduk dan bertanya, jadi kau datang untuk menghentikanku? Dia terlihat sedikit tidak senang. Giselle dengan cepat berkata, bukan kenapa, juga aku menghentikanmu. Aku tidak sebaik itu. Aku hanya ingin melihat. Apakah kau baik-baik saja setelah pertarungan itu? Mendengar itu, sudut bibir Wayne perlahan mulai terangkat. Giselle berpikir dalam hati, tindakanku ini agak egois ya. Apoteker itu mungkin tidak bersalah. Giselle baru saja hendak mengintip ke dalam saat pandangannya dihalangi oleh Winnie. Ah, benar juga. Giselle tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, jadi, bos, apa kau sudah menyelesaikan urusanmu sebelum pergi? Ya, jawab Wayne. Saat pemilik toko serba ada, sedang membuat masalah di apotek. Bahkan karyawannya sendiri ikut mengganggu bisnis. Jadi, aku keluar untuk melihat apa yang terjadi. Membuat masalah. Giselle menjadi bersemangat mendengarnya. Bukan, wanita itu yang memulai semuanya. Sebelum dia bisa selesai bicara, Amy melanjutkan. Sebagai karyawan, keinginanmu untuk membantu bosmu itu patut dipuji. Tapi kau tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak diminta. Jika kau ingin balas dendam, hajar saja dia. Secara langsung, aku akan menahannya untukmu. Itu bukan masalah besar. Giselle merasa semakin sulit untuk menjelaskan, dan dengan cepat menoleh ke arah Gilbert dan Sullivan. Kalian berdua, ayo, bantu aku menjelaskan. Kalian melihat semuanya, kan? Lalu, keduanya mulai saling lempar tanggung jawab. Sudah kubilang kendalikan emosimu. Kalian berdua pengkhianat. Giselle sangat marah. Kalian, bukannya tadi cuma taruhan. Apakah bos akan mengusir orang itu? Wayne berkata dengan nada tidak setuju. Kau mengajari seseorang.
Untuk menghabiskan kekayaan keluarga demi taruhan. Ya, Sullivan terdiam. Lalu Giselle membalas. Apa maksudmu menghabiskan kekayaan keluarga? Aku hanya membeli beberapa cemilan. Orang-orang akan salah paham kalau mendengarnya. Sudah, ayo kita kembali, kata Wayne, sambil merangkul bahu Giselle dengan mesra. Kita bicarakan, sisanya, saat sampai di toko. Oke, Giselle. Giselle cemberut saat mereka pergi. Wayne menoleh ke belakang, melihat situasi di toko. Dia melihat Pedro mengangguk padanya. Segera, sebuah lingkaran sihir menyelimuti area itu. Sesaat kemudian, kalian sudah tiba, kata Pedro. Aku membuat semua orang tetap berada di toko serba ada. Ya, kata Wendy sambil memijat pelipisnya. Sulit sekali menghindari kejaran Light. Ada yang perlu dilaporkan. Maaf, ada sedikit komplikasi, kata Pedro. Komplikasi. Apoteker itu bertanya dengan ngeri. Apa? Siapa kau? Dia menderita amnesia. Jelas, Pedro. Dia kehilangan ingatan selama 3 bulan terakhir. Akan sulit untuk memulihkan semua kenangan. Selama periode itu, jadi dia orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wayne tersenyum miring. Aku hanya bisa memastikan bahwa ini bukan sihir hitam, kata Pedro. Aku juga mempertimbangkan kemungkinan kalau ini adalah sihir putih. Tapi sihir putih tidak bisa menghapus ingatan sepenuhnya. Wayne berkata, kau tidak bisa seyakin itu. Tadi di toko aku tidak merasakan kekuatan sihir apapun. Dan pria itu terlihat sama sekali tidak berdaya. Jika itu sihir putih, sangat mungkin sihir itu bisa mengelabui mata seorang penyihir hitam. Apa benar ada penyihir putih yang terlibat? Mungkinkah itu Dylan, Vivian, atau orang lain? Pedro melanjutkan. Begini, meskipun ingatan itu tidak terlalu berguna. Dia sepertinya punya kesan yang sangat kuat tentang Giselle. Bisa jadi dia ingin menggunakan Giselle untuk memancing semacam reaksi. Orang ini, kata Wayne, tidak boleh dibiarkan pergi. Jika bajingan itu muncul di hadapanku, masalah ini tidak akan selesai hanya dengan kematiannya. Setelah apa yang terjadi hari itu, katanya apotek itu tutup dan dia juga menghilang dari Vania. Giselle bertanya, apa kau yakin? Bukan Tuan Bos yang menyingkirkannya, Wayne menyahut. Mungkin dia hanya tidak mau mengurus toko itu lagi. Ini salahku, tokonya jadi tutup. Giselle melanjutkan, tapi terakhir kali, Tuan menghancurkan semua barang di tokonya. Mendengar itu, Wayne menutup bukunya dengan keras dan berkata dengan kesal, itu karena orang itu payah dalam melayani pelanggan. Di tempat seperti itu, menghancurkan beberapa barang bukanlah apa-apa. Giselle menjadi sedikit bingung. Tapi kita tidak punya pelanggan yang menghancurkan barang-barang di toko serba ada kita. Dia menekankan, ini adalah toko serba ada dengan izinku. Siapa yang berani membuat keributan di tempat seperti ini? Giselle bertanya dengan ragu. Jadi, semua tempat lain itu ilegal. Wayne terus menggertaknya. Ya, kecuali toko-toko di gedung ini. Semuanya ilegal. Giselle berpikir dalam hati, wow, ini benar-benar ibu kotanya para penjahat. Dia bahkan bisa mendapatkan izin pribadi dari bos di tempat seperti ini. Apa Raniel benar-benar orang kepercayaan bos? Giselle berkata, Bos, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Kemarin aku mendengar rumor tentangmu. Katanya, kau menyimpan kunci berangkas milik bos besar dan sering keluar masuk mansion milik bos besar. Wayne berkata, tanpa minat, aku memang sering ke sana. Kata Giselle, pantas saja kau bisa bersenang-senang tanpa beban. Apa kau tinggal di rumah bosmu? Tidak, aku juga punya mansion sendiri. Wayne bergumam, ngomong-ngomong soal mansion, mau berangkat kerja dari rumahku. Berangkat kerja dari mana? Wajah Giselle langsung memerah. Tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Maaf, sepertinya pendengaranku bermasalah. Aku pasti salah dengar. Mau berangkat kerja dari rumahku, mansionku, kediamanku. Bagaimana? Wayne bertanya lagi. Giselle berkata dengan kaget. Kau mengajakku untuk tinggal bersamamu sekarang. Wayne bertanya sambil tersenyum. Apa ada masalah? Tentu saja ada masalah. Giselle dengan cepat menyilangkan lengannya dan berkata, tidak pantas bagi seorang pria dan wanita dewasa untuk tinggal di bawah atap yang sama. Melihat itu, Wayne pun terpaksa berkata, sebenarnya, aku melihat laba-laba beracun di apotek, sama seperti yang menggigitmu. Giselle berkata, kaget, benarkah? Ya, Wayne berkata dengan yakin, targetnya sudah pasti dirimu. Setelah kejadian seperti ini, bukankah kau seharusnya lebih berhati-hati di masa depan, selama jam kerja, meskipun ada Gilbert dan yang lainnya di dekatmu? Bagaimana jika seseorang menyusup di malam hari? Orang seperti itu tidak punya rasa hormat sama sekali padaku.
Mendengar itu, Gisela merasakan gelombang ketakutan. Mendengarmu berkata begitu. Mungkin lebih baik aku pindah tempat, seperti yang kau katakan. Mendengar itu, Wayne merasa sangat puas. Pikirkan baik-baik lalu putuskan. Aku harus menyiapkan beberapa hal. Aku akan segera kembali. Kembali ke kamarnya. Kedua kupu-kupu itu terus berdengung. Di telinga Giselle, mansion Tuan sangat megah. Mansion Tuan super mewah. Taman di mansion Tuan Adalah taman sihir terindah. Giselle sedikit kehilangan kata-kata. Mereka benar-benar mendesakku. untuk tinggal di rumah Tuan dengan segala cara yang memungkinkan. Tepat pada saat itu, terdengar suara sesuatu yang pecah. Kedua kupu-kupu itu tiba-tiba panik. Ada apa dengan kalian berdua? Gisela bertanya cepat. Kupu-kupu itu berkata dengan cemas. Sihir pertahanannya telah hancur. Apa? Giselle melompat dari kursinya. Seseorang menerobos masuk ke toko. Cepat sembunyi. Cepat. Mendengar itu, Giselle dengan cepat menemukan tempat untuk bersembunyi. Pada saat itu, Suara langkah kaki mendekat. Diikuti oleh sebuah suara yang bertanya, "Ada orang di sini?" Tidak ada siapa-siapa. Gisela membekap mulutnya dengan tangan. berusaha untuk tidak bersuara. Sihir putih. Itu sihir putih. Kedua kupu-kupu itu berteriak. Setelah teriakan itu, Gisela melihat serpihan kedua kupu-kupu itu. Berjatuhan di depan matanya. Aku tidak boleh bersuara. Tuhan akan segera tiba. Nanti dia akan menyadari kupu-kupu ini telah diserang. Sebelum itu, halo. Sebuah wajah tiba-tiba muncul di depannya. Giselle. Di detik berikutnya, Lengannya dicengkeram dan dia diseret keluar. Gisela berjuang sekuat tenaga. Tetapi sia-sia. Maaf, toko kami masih belum buka, kata Giselle dengan suara gemetar. Masuk tanpa izin seperti ini adalah tindakan menerobos. Apa? Gadis itu tertawa. Anggap saja aku sebagai teman yang datang bermain. Kita baru bertemu beberapa hari yang lalu. Bukan kamu adalah orang yang membuat masalah. terakhir kali. Giselle mengenali gadis di hadapannya. Kali ini kamu tidak lupa, kata gadis itu sambil mengangkat tangannya. Lalu mendorong Giselle ke belakang dengan kuat. Giselle menjerit kesakitan. Gadis itu berteriak, "Lagi pula, aku tidak bisa membunuhmu, jadi jangan terlalu takut. Menghancurkan sihir di pintu itu menghabiskan banyak sekali energiku." Pria sialan itu, aku tidak menyangka dia memasang mantra sekuat ini di sini. Giselle bertanya, "Siapa kamu?" Gadis itu berhenti. "Kamu tidak mengingatku. Aku tidak bicara tentang wanita ini," kata Gisela lantang. "Aku bicara tentang kamu yang sedang mengendalikan." Wanita ini aneh, gumam gadis itu. Giselle tidak sepintar ini. Dia tidak melakukan ritual terlarang seperti yang kuperintahkan. Apa? Giselle terkejut. Ritual terlarang. Sebelum dia sempat bereaksi, gadis itu mulai berbicara pada dirinya sendiri. Jadi, efek sampingnya menyebabkan perubahan kepribadian. Dan apa yang dia panggil? Manusia biasa. Dan aku tidak merasakan kekuatan sihir yang memikat itu. Apa yang terjadi? Gadis itu tiba-tiba berteriak. Bukankah sudah kubilang kau harus terlihat menggoda? Kau harus menjadi umpannya. Pria itu berhasil mendekati Renael dan memancingnya keluar patut diacungi jempol. Tapi itu saja tidak cukup. Giselle dengan cepat melepaskan diri. Omong kosong apa yang kau katakan? Kau bilang aku adalah umpan untuk dimakan. Giselle bertanya dengan ketakutan. Apa yang baru saja kudengar? Apa aku memahaminya dengan benar? Jadi, ada seseorang yang mengendalikan Giselle dari balik layar. Siapa dia menghasut untuk menggunakan ritual terlarang? Sebenarnya, orang lain. Dan target ritual terlarang itu adalah Reniel. Aneh. Lanjut gadis itu. Bagaimana kau masih hidup? Ada bubuk racun di seluruh tempat ini. Aku baru saja akan menanyakan hal yang sama. Pikir Giselle dalam hati. Sendiri, gadis itu terus bergumam pada dirinya sendiri. Jadi, kekuatan yang didapat Giselle dari ritual terlarang itu ternyata tidak sepenuhnya tidak berguna. Pada saat itu, ucapan gadis itu dipotong oleh Winnie. Cukup sudah. Sebuah sihir hitam yang kuat pun muncul. Dan gadis itu terlempar ke samping. "Bos!" Melihat penyelamatnya, Giselle langsung berseri-seri. Lalu, dia bangkit dan berlari ke arahnya. Kenapa lama sekali? Kupu-kupunya sudah mati dari tadi. Bukan. Maksudku, syukurlah. Kamu datang tepat waktu tepat. Saat dia hendak menggapainya. Wayne mundur selangkah. Giselle menatapnya tidak percaya. "Bos, Anda bos kan?
Dan kamu Wayne balas bertanya, kamu Giselle. Apa kata Giselle kaget? Tentu saja aku Giselle. Lalu, dia teringat apa yang dikatakan Wayne sebelumnya. Jadi, bahkan untuk bercanda, kamu tidak boleh meniru Giselle. Maka, Giselle berkata dengan nada tegas aku Giselle, pegawai toko serba ada. Setelah hening sejenak, Wayne berkata bahwa wanita itu tidak berniat membunuhnya. Dia hanya mengulur waktu. Tujuan awalnya datang ke sini adalah untuk mendekatimu. Karena DIA adalah orang yang mengaktifkan ritual terlarang bersamamu. Bagaimana kamu tahu, tanya Giselle. Aku baru saja tahu. Kamu datang lebih awal dan bersembunyi untuk menguping pembicaraan kami. Kamu bilang, kamu tahu masa depan orang-orang penting. Dan bisa memberitahuku sebagai ganti nyawamu. Kata Wayne, kamu mencurigakan. Suara Giselle mulai bergetar. Mencurigaiku, kamu pikir aku bersekutu dengan orang tak dikenal tadi yang akan menggunakan pengetahuanku tentang masa depan. Untuk menjebakmu. Aku tahu situasinya sangat mencurigakan. Tapi, aku benar-benar tidak melakukannya, kata Giselle sambil menepuk dadanya. Aku tidak ingat apa-apa, tuh. Tentang ritual terlarang, dan aku tidak mengerti apapun yang dikatakan wanita itu. Tapi satu hal yang pasti. Wayne berkata, kamu adalah umpan yang dilemparkan untukku. Giselle tidak bisa membantahnya. Sepertinya itu benar, tapi sepertinya semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Lanjut Wayne, orang itu ingin kamu menyelesaikan misi awalmu. Giselle berkata, sepertinya memang begitu. Saat ini, dia juga sangat bingung. Dia tidak tahu sama sekali. Kenapa Giselle mencoba menggunakan ritual terlarang? Karena itu tidak pernah disebutkan dalam novel. Tidak ada informasi tentang ritual itu. Atau tentang penyihir putih yang menghasut Giselle. Karena hal-hal itu tidak penting. Apakah novel yang dia baca benar-benar tentang dunia ini? Akankah dunia ini benar-benar berjalan sesuai alur novel dia? Bahkan tidak ada di novel itu. Saat membacanya, siapa Aki? Kenapa aku menjadi Giselle? Panggil Wayne. Dia berkata, aku tahu. Aku akui situasinya sangat mencurigakan. Tapi aku benar-benar tidak melakukannya. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi bagimu, bos, ini mungkin bukan masalah yang begitu penting. Kan Wayne mengulurkan tangan dan menyeka air matanya. Kenapa kamu menangis? Aku tidak menangis karena sedih, kata Giselle, menjadi semakin kesal. Setiap kali aku merasa diperlakukan tidak adil atau frustrasi, aku tidak bisa menahan tangis. Orang seperti itulah aku, baik di masa lalu maupun sekarang. Aku selalu mencoba menjalani hidup sepenuhnya dan beradaptasi dengan sekitarku. Tapi kenapa selalu tidak memuaskan? AKU benar-benar tidak menangis karena aku mau. Lalu, Wayne menangkup wajah Giselle dan bertanya, apa kamu takut aku akan membunuhmu? Giselle memegang tangannya, merasa lebih diperlakukan tidak adil. Kalau kamu mau membunuhku, lakukan saja sekarang, aku tidak akan membunuhmu, kata Wayne. Aku, kata Wayne lagi, tidak akan membunuhmu. Giselle, apa? Kamu mau mati? Wayne mengejek. Tidak, Giselle menggelengkan kepalanya dengan cepat. Wayne berkata sambil menyeka air matanya. Rumahnya sudah siap. Rumah tanya. Giselle bingung. Saat itu, dia teringat janji Wayne sebelumnya, aku akan membangunkanmu rumah termewah dan terbesar di dunia. Giselle bertanya dengan kaget. Tunggu, apa kamu benar-benar pakai uangmu sendiri? Menyadari, dia salah bicara. Dia dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Jadi, kamu akan membiarkanku mengejar dalangnya. Kan kamu mau menjadikanku umpan untuk melakukan serangan balik pada mereka. Kan, kalau kamu menahanku di sisimu, mereka pasti akan mengirim orang lain. Aku akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Bos, sungguh, Wayne merasa sangat tidak berdaya. Sepertinya aku tahu apa yang biasanya dia pikirkan tentangku. Tapi bagaimana kamu bisa terluka separah ini? Aku tidak tahu. Sihir penyembuhan. Wayne menatap tangan Giselle, merasa sedikit cemas. Ini hanya goresan, kecil, kata Giselle dengan santai. Aku hanya perlu mengoleskan sedikit obat. Wayne melihat orang itu di lantai dan bertanya, untungnya wanita ini tidak ingin membunuhmu. Kalau tidak, kamu sudah tamat. Bagaimana kamu bisa bersembunyi di tempat? Sesempit itu, Giselle juga merasa tidak berdaya. Dia tiba-tiba masuk begitu saja. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Wayne. Kamu berani juga ya. Sampai terus berdebat dengan orang asing. Aku sama sekali tidak berani.
Kata, aku hanya menghadapinya dengan mentalitas seorang karyawan yang sedang menegosiasikan gaji tahunanku. Aku perlu memeriksa apakah wanita ini masih menjadi ancaman. Kamu mundur dulu. Wayne berjongkok dan memberi isyarat pada Giselle. Giselle menjadi sangat bingung dengan ini. Dia jelas sangat mencurigaiku pada awalnya. Kenapa sikapnya tiba-tiba berubah? Apa mungkin wajahku yang basah karena air mata meluluhkan hatinya? Kalau dipikir-pikir, aura Riniel melemah drastis saat aku sedang menangis. Bos, apa menurutmu aku cantik? Tanya Giselle. Wayne terkejut dan perlahan menatapnya. Matanya penuh dengan kebingungan. Giselle langsung merasa sangat malu. Kukira dia membiarkanku hidup, karena dia menyukai penampilanku. Sepertinya aku salah. Aku akan mati karena malu sebelum bos membunuhku pada akhirnya. Wayne berkata dengan serius. Tidak, kamu tidak terlalu cantik, tapi caramu menangani berbagai hal sangat luar biasa. Kita belum lama saling kenal, kan? Tanya Giselle. Lalu Wayne menyentuh hidung Giselle dan berkata, kamu terlihat sangat jelek saat menangis. Maaf, kata Giselle, sedikit kesal karena kejelekanku mengganggunya. Tapi kemudian Wayne mengubah nada bicaranya. Jadi, mulai sekarang, jika kamu benar-benar ingin menangis, kamu hanya boleh menangis di depanku. Kalau kamu marah atau kesal karena sesuatu, jangan bersembunyi di pojokan untuk menangis. Datanglah dan beritahu aku. Meskipun aku tidak mau melihat wajah jelekmu, aku akan membantumu menyelesaikannya. Harus diakui. Pada saat itu, jantung Giselle berdebar luar biasa kencang. Kenapa wajahku panas sekali? Giselle dengan cepat menyentuh wajahnya. Tubuhku juga terasa aneh. Lalu, dia dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Dan sekarang, apa yang akan kita lakukan dengan wanita ini? Haruskah kita membawanya ke rumah sakit? Kemudian, Wayne berkata, dia sudah mati. Dia sudah mati sejak awal. Karena dia menggunakan tubuhnya untuk menahan sihir pertahanan di pintu masuk toko kelontong. Mustahil dia masih hidup. Giselle merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Apa aku baru saja berbicara dengan mayat ya? Wayne mengangguk. Dia bertanya, jadi, apa kamu sudah berpikir untuk tinggal di rumahku? Di saat seperti ini, Giselle langsung setuju. Aku akan pindah ke rumahmu sekarang juga. Sementara itu, di klinik sementara Vivian, kamu akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari lagi. Kata Vivian, terima kasih, Nona Vivian. Apa Anda masih sibuk mengkhawatirkan para pasien? Vivian, kata Veravin, sambil melepas topinya. Vivian berkata dengan gembira, Guru, sudah lama tidak bertemu. Apa yang membawamu kemari? Apa terjadi sesuatu? Ada apa? Jangan khawatir, kata Veravin. Tempat persembunyian yang kau siapkan untukku masih sangat aman. Aku datang karena penasaran. Apakah kau bertemu Renea lagi sejak hari itu? Tidak, kata Vivian. Menunduk dengan lesu. Aku tidak tahu di mana dia atau apa yang dia lakukan. Kata Veravin. Sejujurnya, kurasa aku sudah menemukan di mana dia berada. Vivian bertanya dengan semangat. Benarkah, Master? Ya, kata Veravin. Benih yang kutanam sebelumnya akhirnya bertunas. Vivian bertanya dengan bingung. Benih apa? Ya, benih. Veravin tersenyum. Keserakahan para penyihir hitam akan membawa awan gelap ke dunia. Jadi, aku menanam benih di antara mereka yang bisa membubarkan awan-awan itu. Vivian terlihat sedih. Master, apakah Anda masih bekerja untuk dunia ini? Kata Vivian dengan lesu. Aku berharap bisa menyembuhkan wadah sihirmu yang hancur hari itu dan membantumu mendapatkan kembali sihirmu. Veravin menepuk bahunya. Menenangkan. Jangan katakan itu. Vivian, biasanya ketika sebuah wadah sihir hancur, orang itu akan mati bersamanya. Berkat kaulah aku masih hidup sampai hari ini. Aku hanya menyesal telah kehilangan muridku yang lain. Untuk selamanya. Renel, faktanya, telah bergabung dengan para penyihir kegelapan. Dia bahkan mungkin sudah menjadi orang kepercayaan Wayne. Vivian bingung. Orang kepercayaan Wayne Renel. Bukankah itu membutuhkan kemampuan luar biasa? Veravin berkata, kalau dia pasti menemukan caranya, sihir hitam itu sangat jahat. Mungkin dia menggunakan cara yang tidak manusiawi. Tapi itu benar-benar sebuah keajaiban. Begitu wadah sihir hancur, seseorang hanya bisa bertahan hidup dengan terus-menerus dipasok sihir. Jika dia harus menyerap kekuatan penyihir lain untuk bertahan hidup, seperti yang dia lakukan pada kita hari itu, tidak mungkin Dylan tidak menemukannya. Sampai sekarang, sebagai seorang pembunuh, berantai. Bagaimana dia melakukannya?
Mungkin ada cara lain yang tidak kita ketahui? Melihat ekspresi serius Veravin, Vivian tersenyum dan memanggil, "Master." Veravin kembali sadar. "Maaf, kebiasaan lamaku kumat lagi. Mau ku buatkan secangkir teh? Minumlah untuk menenangkan diri." Ya, Vivian bertanya. Tapi, Master, apa maksudmu tadi soal benih yang kau tanam di antara para penyihir kegelapan? Veravin tersenyum licik. Itu adalah Giselle. Selama kita bisa melacak Giselle, benih kita Kita akan bisa menemukan Reneel. Sementara itu, Giselle menatap rumah di depannya dengan sangat terkejut. Bos, jujur saja, padaku ini sewa jangka pendek. Kan, kau tidak membelinya, kan? Atau ini benar-benar mansion milik Wayne? Mendengar itu, Wayne terdiam. Anggap saja ini hadiah darinya. Pokoknya, ini rumahku. Sudah selesai bertanya. Kalau begitu ikuti aku, akan kutunjukkan rumahnya. Wayne mengulurkan tangannya pada Giselle. Tak lama kemudian, mereka berdua masuk ke dalam rumah. Giselle berseru, "Wow, besar sekali. Ya Tuhan, apa ini? Wow, porselen ini kelihatannya mahal sekali." Giselle terkagum-kagum dengan semuanya Di sana, tapi dia segera menyadari ada yang aneh. Tapi, bos, kenapa tidak ada siapa-siapa di sini mengelola mansion sebesar ini? Pasti butuh banyak pelayan. Tapi aku tidak melihat satu orang pun selama ini. Wayne berkata, "Bukankah sudah kubilang aku tidak percaya orang lain?" Mansion ini adalah tempat teraman untukku. Kenapa juga aku membiarkan orang lain tinggal di sini? Giselle bertanya dengan kaget. "Bagaimana denganku? Kau yang pertama?" Wayne menegaskan, "Kau adalah orang pertama yang tinggal di rumahku. Suasananya seharusnya sangat romantis." Tapi hancur karena satu kalimat dari Giselle. "Apa aku ini pembantu yang tinggal di sini? Apa ini dihitung sebagai kerja paruh waktu?" "Kalau begitu, kita harus menandatangani kontrak baru," teriak. Wayne putus asa pada Giselle. Giselle tertawa. "Aku cuma bercanda. Dengan berada di sisimu, kamu bisa bereaksi cepat saat musuh muncul. Kan, jangan khawatir. Aku tidak akan mengkhianati kepercayaanmu."